warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini merupakan pertemuan ke-13 kita di mata kuliah Manajemen Investasi dan Portofolio. Balik lagi saya Anissa Paramaswari Aslam. Kita hari ini tuh akan membahas mengenai analisa fundamental dan analisa teknikal. Nah, khusus hari ini tuh kita akan kedatangan dosen tamu, bisa saya bilang, jadi dari salah satu praktisi pasar modal Indonesia, yaitu Muhammad Manggit. Oke. Kalau begitu langsung saja kita mulai kuliah hari ini bersama, ini manggilnya Bapak atau apa nih, Kakak? Mas aja lah. Oh ya udah, bersama Mas Anggit. Oke, silakan saya mulai langsung dari Mas Anggit. Mas Anggit, apa kabar hari ini? Ya, alhamdulillah puji Tuhan sehat. Baik, Mas Anggit ini salah satu praktisi di pasar modal Indonesia ya? Iya, betul. Kurang lebih ya jalan 4 tahun terakhir lah. Mas Anggit ini bisa nggak sih diceritain dulu awal mulanya terjun ke pasar modal Indonesia itu? Oke, terima kasih Kak atas kesempatannya. Jadi, kurang lebih pada kurun waktu 2017 gitu, ketika saya lulus SMA, di situ saya udah punya tabungan dikit-dikit gitulah. Nggak banyak sampai puluhan sampai dengan belasan gitu, nggak belasan juta. Tapi ya paling nggak ada tabungan dari sekolah, terus saya mikir bahwa ya uang ini kalau cuma di celengan gitu kan nilainya nggak akan bertambah. Lalu saya mulai mendalami, saya mulai keywordnya saya masih ingat bahwa investasi untuk anak muda gitu. Keluarlah reksadana gitu. Ketika lulus SMA nyoba reksadana pertamanya. Hingga masuk kuliah, ikut KSPM, kelompok studi pasar modal hingga mempelajari saham sampai dengan sekarang. Gitu. Baik, menarik sekali ya Mas Anggit. Oke, kita langsung aja Mas Anggit. Boleh nggak sih diceritain dan Mas Anggit itu bisa memberikan kita perspektif mengenai cara analisa saham melalui analisa fundamental dan analisa teknikal. Oke, Silakan Mas Anggit. Oke, saya izin untuk share screen sebentar. Oke, apakah layar saya sudah terlihat? Udah oke, Mas. Oke, jadi langsung aja ya saya mulai ya untuk menghemat waktu. Jadi langsung saja kita akan belajar tentang fundamental itu seperti apa gitu. Mungkin kita sering banget dengar bahwa ya beli saham yang fundamentalnya bagus gitu, atau ya jangan beli saham yang harganya murahan, atau kita nggak kenal produknya, kita nggak tahu laporan keuangan dari perusahaan ini seperti apa gitu. Itu nggak ada yang salah dari statement seperti itu. Nah, tapi kita akan mendalami lagi lebih lanjut kenapa sih kita harus belajar fundamental gitu. Nah, yang pertama adalah jadi gini, fundamental itu adalah kunci utama naik turunnya harga saham sebenarnya. Kenapa? Karena harga saham itu adalah cerminan dari kinerja perusahaannya. Kalau harganya bagus ya kinerjanya sudah pasti bagus gitu. Tapi ada juga bahwa harganya kok turun, tapi kinerjanya itu tetap bagus. Nah, ini yang kita sebut sebagai saham yang sedang undervalue atau nilai sahamnya itu lagi di bawah daripada nilai asli dari perusahaan tersebut gitu. Jadi lumrahnya, normalnya harga saham akan berbanding lurus dengan kinerja perusahaan tersebut. Semakin bagus kinerja perusahaannya, maka harga sahamnya akan terdongkrak naik seperti itu. Contohnya apa? Contohnya ada saham dari BBCA. Saya yakin pasti dari 90% teman-teman yang mendengar Zoom pada malam hari ini itu memiliki rekening BCA gitu. Entah BCA yang tipe apapun gitu, pasti punya produknya BCA gitulah, tabungannya, simpanannya, depositonya pasti ada yang punya. Nah, ketika kita ngelihat secara grafiknya, secara teknikalnya nih, kita nyambung ke teknikal. Ketika kita melihat grafiknya, teman-teman bisa lihat dalam daily time frame-nya, pergerakan setiap harinya BCA naik turun, naik turun, naik turun gitu. Enggak selamanya dia akan naik terus ataupun turun, terus ada waktunya, ada kalanya bahwa dia akan naik dan juga ada turunnya. Ini secara daily time frame dari hari ke hari, Senin, Selasa, Rabu sampai dengan Jumat. Nah, diulang-ulang berhari-hari grafiknya ditarik mundur seperti ini. Nah, pasti ada naik turunnya. Tapi ketika kita tarik lebih panjang lagi, bahkan sampai beberapa tahun ke belakang, kita bisa ketahui bahwa grafik saham BBCA menunjukkan grafik yang sedang polanya uptrend atau sedang bullish gitu sebutannya. Bullish dari kata bull gitu atau dari banteng, yang mana bantengnya sedang menanduk dari bawah ke atas. Nah,
pergerakan saham BBCA atau Bank Sentral Asia Tbk ini kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi sahamnya bergerak naik terus walaupun sempat turun, tapi karena kinerja perusahaannya yang bagus, maka sahamnya ditarik mundur dia akan selalu naik. Bahkan seringkali dia pecah rekor di harga tertingginya. Nah, jadi dari sini teman-teman sudah ada gambarannya bahwa ketika perusahaan yang fundamentalnya bagus, itu kinerjanya, itu grafik sahamnya akan naik terus. Nah, sekarang kita udah tahu grafiknya yang bergerak selalu naik BBCA. Nah, kita sekarang lebih masuk nih ke fundamentalnya. Emang labanya seperti apa? Kinerja dari BBCA seperti apa, Mas? Nah, kita lihat net income atau laba bersih dari BBCA dalam 8 tahun terakhir. Sejak 2014 sampai dengan kuartal 2 tahun 2022, kita bisa lihat tahun 2014 laba bersihnya dalam satu tahun adalah 16,49, naik ke 18, 20, 23, 25, 28. Nah, pada tahun 2020 nilainya dari 28,57 triliun turun ke 27,13. Kenapa? Jika kita tarik headroomnya nih atau cocok loginya, yaitu karena ada pandemi. Pandemi yang mengguncang dunia, otomatis bisnis semua perusahaan lumayan ada gonjang-ganjingnya, labanya pasti akan turun kebanyakan. Kecuali mungkin kita lihat sektor kesehatan, yang mana labanya naik karena terdongkrak oleh pembelian bahan-bahan kesehatan seperti itu. Tapi seperti banking, seperti BCA ini, ya labanya menunjukkan ada penurunan. Walaupun tidak sampai minus, tetap positif, tapi turun sekian persen daripada tahun sebelumnya. Nah, pada tahun 2021, ketika ekonomi sudah mulai recovery, kita bisa lihat bahwa labanya dari 27,13 triliun bisa menguat sampai dengan 31,42 triliun rupiah atau naik lebih dari 3 triliun dalam waktu 1 tahun. Nah, ketika kita tarik mundur di tahun 2021 adalah labanya 31 triliun, di 2014 adalah 16, hampir 2 kali lipat begitu. Dan jika dari tahun 2012 hampir 3 kali lipatnya, karena tahun 2012 labanya adalah 11,7 triliun. Nah, dari sini teman-teman ada gambaran bahwa oh, grafiknya tadi sudah lihat. Sekarang secara laba bersihnya, kinerja dari BBCA, teman-teman sudah bisa mengetahui bahwa perusahaan seperti BCA adalah contoh perusahaan yang bagus secara fundamental dan juga secara teknikalnya. Nah, kuartal 2, 6 bulan pertama atau 1 semester di tahun 2022, laba bersihnya bahkan lebih dari setengah tahun 2021. Nah, ketika kita kalkulasikan, dianggap saja dikali 2 gitu, karena ada 2 semester dalam 1 tahun, maka labanya di tahun 2022 proyeksinya sampai dengan 36, sekian triliun. Tentu lebih besar daripada tahun sebelumnya. Nah, ini menunjukkan BBCA adalah saham yang bagus untuk investasi. Seperti itu. Nah, lalu kita akan menghubungkan antara IHSG atau indeks harga saham gabungan dengan saham yang berfundamental baik. Arahnya seperti apa? Tentu sekitar 1 atau 2 minggu terakhir teman-teman yang biasa trading saham menjumpai IHSG sedang turun atau sedang downtrend dalam minor trendnya. Saham yang fundamentalnya baik seperti apa? Tadi, dia sudah menyumbang berapa persen dari floating dari IHSG. Kalau BCA turun 3%, tentu IHSG akan turun dalam juga, seperti itu. Nah, lalu pertanyaannya, ketika IHSG naik, maka saham fundamental baik seperti apa? Ketika IHSG naik, saham fundamental baik akan naiknya lebih besar daripada benchmarknya, daripada IHSG. Gitu. Jadi ketika indeksnya turun, saham fundamental baik akan turun juga. Namun ketika IHSG-nya naik atau rebound, saham fundamental yang bagus, maka dia akan naik. Bahkan naiknya lebih tinggi daripada IHSG-nya. Nah, di sini ada grafik dari IHSG, BCA, BRI, Astra International, dan juga Telkom Indonesia. BCA diwakili oleh garis warna merah, IHSG warna hitam, BRI garis warna orange, Telkom warna ungu, dan Astra International warna biru muda. Nah, dari sini teman-teman bisa lihat bahwa grafiknya dari benchmarknya dari IHSG dan juga dari emiten dari 4 emiten terkait yang memiliki kapitalisasi pasar yang besar menunjukkan bahwa ketika IHSG naik, maka saham fundamental baik geraknya pun akan juga naik. Ketika IHSG turun, saham fundamental baik pun akan turun. Nah, jadi di sini ini bukan cocok logi, bahwa ada datanya teman-teman gitu. Nah, sekarang kita akan menyinggung dikit mengenai analisis top down. Itu seperti apa? Analisis top down itu gambarannya seperti gunung gitu. Jadi kita menggambarkannya dari yang besar ke yang kecil. Nah,
tentu ketika kita mengharapkan profit yang tinggi, profit yang kotos-kotos cuannya, profit maksimal tentu membutuhkan banyak parameter. Nah, parameternya apa saja? Yang pertama, anggap saja ketika kita ingin menanam sebuah tanaman nih teman-teman. Nah, kita harus melihat dong, iklimnya sedang apa. Ketika iklimnya hujan kan kita nggak bisa nanam yang tanaman kering gitu. Begitupun sebaliknya, ketika musimnya musim panas, kita nggak bisa nanam padi gitu saat itu. Nah, kita harus melihat nih, iklim yang sekarang itu cocoknya untuk tanaman seperti apa. Ketika kita melihat padi ya berarti saatnya hujan. Kalau nggak musim hujan terus ngapain? Ya kita nyari instrumen yang lain kan gitu. Jadi kalau iklimnya mendukung ya saatnya kita bercocok tanam. Kalau nggak mendukung ya kita nyari opsi yang lain. Nah setelah oke, iklimnya iklim penghujan, terus saya harus mikir tanaman apa yang bisa saya tanam mas. Nah di sini saya kasih pilihan ada ubi ungu, kacang, kubis dan juga padi. Nah, dari sini teman-teman sudah harus, ketika musimnya hujan, maka ya yang cocok adalah padi, karena padi kan kita tanam saat hujan, gitu. Nah, jadi ya kita singkirkan ketiga sebelumnya dan kita ambil padi. Nah, lalu kita memilih varietas terbaik dari padi-padi ini. Ada padi Impari Gema, Arumba, dan juga Pamelen. Gitu. Jadi ya, analisis top down itu seperti ini, teman-teman. Jadi dari makronya seperti apa, lalu ke sektoralnya seperti apa, hingga kita terjun langsung dalam pemilihan sahamnya seperti apa. Jadi urutannya tadi, ketika kita menyinggung iklim, itu hubungannya ke makroekonomi yang akan kita bahas nanti. Lalu jenis tanaman di sini adalah sektoralnya. Tentu kita nggak bisa borong semua saham di IHSG gitu. Kita hanya bisa memilih yang akhir-akhir ini lagi oke apa. Lalu kita lebih spesifik lagi teman-teman. Kita masuk lagi nih, kita cari varietas terbaik. Saham-saham terbaik dalam sektor tersebut seperti apa saja gitu. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai analisis makro. Yang pertama adalah GDP atau Gross Domestic Product atau Produk Domestik Bruto bahasa Indonesianya. Nah, GDP ini adalah parameter utama untuk melihat perekonomian suatu bangsa gitu. Jadi, ketika GDP-nya naik, maka ya ekonomi suatu negara ini sedang bagus, sedang naik, gitu, sedang kuat. Nah, GDP diumumkan dalam 1 tahun sebanyak 4 kali, sesuai dengan kuartalnya. Jadi setiap 3 bulan sekali pasti ada pengumuman tentang GDP dari negara tersebut seperti apa, sedang naik, turun, atau stuck. Nah, jadi ya GDP ini semakin tinggi nilainya pasti akan baik terhadap negara tersebut. Nah, GDP Indonesia kurang lebih nilainya sekarang 5% sekian ya Mbak Nisa ya, betul? Betul, Mas. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang inflasi. Apa sih inflasi? Inflasi adalah angka yang menjadi parameter tingkat harga yang dibeli oleh masyarakat, oleh konsumennya. Nah, biasanya semakin tinggi inflasi itu harga barang-barang semakin mahal. Contoh, sekarang kita tahu bahwa bahan bakar dari Pertalite yang harganya 7.800 sekian, sekarang sudah 10.000 per liternya. Nah, secara tidak langsung hal-hal ini akan menyebabkan semua barang-barang naik harganya, karena ya ongkos kirimnya aja naik, itu mana mungkin bahwa barang yang dikirim nilainya nggak naik juga. Nah, ketika suatu negara inflasinya tinggi, mau nggak mau, bank sentral dari negara tersebut harus menaikkan suku bunganya. Nah, ketika suku bunga naik, maka dari bank-bank sektor finance gitu mereka juga akan menaikkan tingkat suku bunga pinjaman mereka. Hubungannya apa Mas ke saham? Nah, ketika suatu perusahaan, ketika suatu emiten modalnya dibiayai besar oleh hutang dari bank. Ya bayangin seumpama kita utang tingkat bunganya interestnya sekian persen. Namun karena inflasi naik, suku bunga bank sentral dinaikin, suku pinjaman dari bank yang kita pinjam naik, otomatis kita akan mengembalikan uang dari pinjaman bank ini nilainya akan naik juga. Nah, hal ini akan berpengaruh terhadap laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Pasti akan mengurangi hasil dari usahanya. Seperti itu. Jadi asumsinya bahwa ya ketika labanya turun, maka investor berpikir bahwa wah jelek nih perusahaan ini. Akhirnya investor memilih untuk melego atau melepas dari saham yang sedang mereka simpan. Nah, ini menyebabkan saham-saham tersebut harganya akan rontok. Jadi hubungannya inflasi, GDP terhadap harga saham kurang lebih seperti itu.
Nah, rasio keuangannya apa saja yang akan kita bahas itu ada ROE atau Return on Equity. Lalu ada DER, Debt to Equity Ratio, ada PER, Price to Earning Ratio, dan juga ada Price to Book Value atau PBV. Yang pertama ada Return on Equity. Nah, ini rasio yang biasanya kita pakai untuk membandingkan laba bersih terhadap modal dari perusahaan tersebut seperti apa. Nah, rumusnya adalah return atau laba bersih dibagi dengan total modalnya dikali dengan 100%. Nilainya tentu ketika semakin besar maka akan semakin bagus karena ya return-nya suatu usaha tersebut bagus. Artinya nilainya naik gitu. Selanjutnya ada DER atau Debt to Equity Ratio, yaitu dari kata debt atau hutang. Nah, dari sini teman-teman sudah harus tahu debt, hutang, equity, modal. Nah, kita harus mengukur berapa banyak modal yang dipakai oleh perusahaan ini yang asalnya dari hutang bank atau hutang perusahaan lainnya. Nah, di sini teman-teman bisa hitung. Tentunya ketika kita melihat perusahaan yang bagus, kita asumsikan ya nilainya kecil, DER-nya ini. Semakin kecil semakin bagus. Tapi ada juga beberapa emiten, beberapa sektor yang nilai hutangnya semakin besar semakin bagus, yaitu ada sektor finance, seperti bank yang sebelumnya kita bahas, seperti itu. Nah, yang ketiga ada PER atau Price to Earning Ratio. Gunanya untuk apa? Gunanya adalah untuk menilai murah atau mahalnya harga sahamnya, harga emiten tersebut di pasar modal. Nah, rumusnya apa? Rumusnya adalah harga saham atau price yang biasa kita tradingkan setiap hari dibagi dengan EPS atau earning per share, laba bersih dibagi dengan jumlah saham yang beredar dikali dengan 100%. Nah, biasanya investor itu menggunakan angka seperti 7, 8, atau 4 gitu untuk menilai perusahaan ini bagus, murah atau mahal gitu. Yang ketiga ada yang keempat ada price to book value. Nah, di sini itu gunanya adalah untuk membandingkan nilai bukunya. Harga saham dibandingkan dengan nilai buku perusahaan tersebut. Rumusnya apa? Yaitu harga saham price dibagi dengan book value, nilai bukunya dikali dengan 100%. Nah, fundamental, oke Mas, saya udah tahu perusahaan tadi iklimnya lagi bagus nih, iklimnya lagi penghujan, berarti oke, saya mulai investasi gitu. Saya udah mulai lihat-lihat laporan keuangan beberapa emiten. Lalu, tapi saya belum tahu Mas, saya mau nanam apa? Oke, nanam padi. Itu berarti arahnya ke sektoralnya. Sektoralnya apa? Berarti akhir-akhir ini yang lagi bagus isu tentang mobil listrik. Nah, itu harus dicari tahu. Mobil listrik itu biasanya komponennya apa aja, sehingga kita bisa tarik ke emitennya. Yang terakhir kita bisa melakukan pemilihan emiten. Lebih dalam lagi, emiten yang terkait langsung dengan program mobil listrik seperti apa gitu. Jika ditarik ya perusahaan-perusahaan nikel. Kenapa? Karena perusahaan nikel adalah bahan utama dari baterai litium. Nah, jadi ketika nanti mobil listrik semakin banyak, tentu kebutuhan litium akan semakin banyak pula. Nah, ini akan meningkatkan laba bersih dari emiten-emiten terkait, seperti tadi produsen nikel. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang analisis teknikal. Apa sih analisis teknikal? Analisis teknikal adalah ilmu yang digunakan untuk memperkirakan pergerakan harga saham ke depannya seperti apa. Base-nya ada dua, yaitu harga saham dan juga volumenya seperti apa. Nah, ini adalah data historisnya. Jadi kita mempergunakan pergerakan di masa lalu untuk menentukan harga saham ke depannya. Ini bukan ilmu cenayang yang pasti besok akan naik atau pasti turun. Enggak. Tapi ini adalah ilmu ya, kita nyebutnya ya memperkirakan aja gitu. Bisa benar, bisa salah. Nah, dalam analisis teknikal itu ada 3 prinsip utama, yaitu price discount everything, price move in trend, dan juga history repeat itself. Apa sih gitu? Jadi gambarannya price discount everything adalah harga saham sudah mewakili semua kejadian di pasar. Jadi kita udah, wah tadi kita baca PBV, baca PER, baca DER, dan lain sebagainya. Makroekonominya seperti apa, dalam analisis teknikal hal itu sudah disampingkan dulu lah. Kita hanya melihat grafik sahamnya ya, kita hanya melihat harga saham dan juga volumenya. Jadi ya udah kalau harganya sahamnya naik terus artinya ya semua laporan keuangan yang menunjukkan hal yang bagus sehingga harga sahamnya naik. Jadi udah semua diwakili oleh harga sahamnya. Lalu yang kedua ada price move in trend. Apa sih gitu? Jadi harga saham itu bergerak dalam suatu kecenderungan.
Jadi ya kalau naik seperti tadi BCA, tren panjangnya, mayor trennya itu naik terus, walaupun di tengah-tengahnya ada turun dikit gitu. Tapi ketika ditarik lebih panjang, maka mayor trennya menunjukkan tren yang sedang bullish kuat selama bertahun-tahun. Lalu yang ketiga, yang terakhir adalah history repeat itself, atau sejarah akan berulang kembali. Jadi ada kalanya saham yang dulu seumpama mantul di harga 450 dan sekarang nyentuh 450 dan bergerak naik lagi seperti itu. Nah, lalu kita akan belajar lebih teknisnya lagi nih tentang support dan resisten. Apa sih? Jadi di sini penggambarannya ada pemain atlet bola basket memantulkan bola sedang dribbling gitu. Nah, bola basket ini di dribbling yang menyentuh lantai, dia mantul naik hingga terkena tangan dari atlet tersebut. Nah, support dan resisten itu penggambarannya seperti itu, teman-teman. Wah, di sini nggak kelihatan. Jadi, di sini akan saya ganti dulu. Jadi, resisten adalah atap dari suatu saham. Di sini penggambarannya ada seperti garis warna merah ini, teman-teman. Ketika bola warna merah terkena bawah lantainya, garis biru naik, lalu turun lagi. Nah, atapnya di sini adalah resisten dari saham tersebut. Sedangkan supportnya, lantainya ada garis warna biru. Jadi saham bergerak akan seperti itu. Nyentuh support, lalu mantul naik, dan ketika naik terkena resistnya, mantul turun. Saham bergerak seperti itu, teman-teman. Jadi teorinya, beli ketika di support dan jual di resistnya. Semudah itu, iya, teman-teman. Jadi support dan resist itu bisa menggunakan trend line, moving average, Fibonacci ratio, dan lain sebagainya. Jadi gampang, nggak ada trading susah. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah trend line. Apa trend line? Tadi sudah disinggung secara singkat. Trend adalah kecenderungan pergerakan suatu saham. Sedangkan trend line dapat tambahan line adalah garis yang menunjukkan kecenderungan tersebut. Trend adalah kecenderungannya, trend line adalah garis yang menunjukkan. Nah, ada berapa sih Mas trend? Trend ada 3, dibagi menjadi 3, yaitu ada uptrend, downtrend, dan juga sideways. Uptrend tadi teman-teman sudah tahu, contohnya ada BCA. Selama bertahun-tahun dia sedang uptrend, sedang bullish. Bantengnya sedang menanduk-nanduk. Sedangkan yang downtrend seperti apa? Kita akan lihat. Nah, di sini ada contoh saham Avia. Di sini saya capture-nya sampai dengan pertengahan bulan Juli kurang lebih. Sahamnya sedang menunjukkan secondary trend-nya yang sedang uptrend gitu. Jadi garis uptrend itu adalah garis yang menunjukkan low dan high yang semakin tinggi. Low adalah area lembahnya, sedangkan high adalah area puncaknya. Nah, puncak dan lembah kemudian hari itu nilainya akan semakin meningkat, akan semakin menguat, semakin naik. Garis, nah, trend uptrend itu gambarannya seperti ini, teman-teman. Jadi di sini ada low pertama, higher low, higher low, higher low, dan lain sebagainya. High-nya seperti apa? Puncaknya juga sama. Nilainya akan semakin tinggi kemudian hari. Ini sedang bullish nih, minornya. Sedangkan di sini ada contoh Kimia Farma. Dari Juli tahun kemarin sampai dengan sekarang, udah 1 tahun dia sedang turun terus. Puncak yang dibikin nilainya akan semakin turun. Begitupun dengan low-nya, dengan lembahnya. Semakin hari nilainya akan semakin menurun. Nah, di sini Kimia Farma menunjukkan saham yang sedang bearish atau sedang downtrend. Nah, beruangnya dari kata bir, dari kata beruang gitu. Beruangnya mencakar-cakar, dari atas ke bawah akan mencakar. Nah, yang terakhir ada saham dari Antam, Aneka Tambang Tbk. Sahamnya bergerak naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Nah, low yang dibikin levelnya tidak jauh berbeda, begitupun dengan high yang dibikin levelnya tidak jauh berbeda. Nah, jadi itu teman-teman yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Nisa. Baik, keren banget Mas Manggit, penjelasannya benar-benar bikin kita tuh tercerahkan mulai dari analisis fundamental, apalagi analisis teknikalnya. Baik, Mas Anggit, boleh nggak sih kita tuh sebelum penutupan boleh tanya jawab dulu mungkin beberapa pertanyaan? Ya, baik, Mas. Menurut Mas Anggit tuh jadi gimana sih untuk memilih atau menganalisa antara fundamental atau teknikal? Bagaimana sih cara yang paling bagus untuk menganalisa sebuah saham? Apa kita bisa combine atau mungkin salah satunya gimana, Mas? Iya, terima kasih. Ini pertanyaan yang sering disampaikan oleh banyak investor gitu. Saya harus mendalami mana, Mas? Teknikal atau fundamental atau keduanya gitu. Jadi
analisis teknikal dan fundamental ini bukan sebuah hal yang bertentangan ya teman-teman. Jadi sebuah paketan gitu. Jadi ya dalam satu koin ada fundamental, ada teknikalnya juga. Saling dalam satu koin ini bergerak beriringan gitu. Jadi nggak ada wah saya fundamental banget atau saya teknikal banget. Tadi sudah digambarkan bahwa harga saham bergerak ya ketika fundamentalnya baik maka kinerja sahamnya baik. Ketika grafiknya naik terus ya fundamentalnya menunjukkan labanya naik terus. Nah, saran saya jangan mendalami salah satu. Jadi harus seimbang. Oke, buat mungkin yang anak muda nih pendengar kita. Anak muda mungkin wah biasanya ngeliatin grafik saham gitu. Di tongkrongan bukaannya OLT gitu, online tradingnya menunjukkan grafik saham kelihatannya jago gitu. Tapi beli sahamnya disebut saham gorengan. Saham yang bisa naik 25%, bisa turun 7% dalam 5 hari. Nah, itu kan hal yang kita takutkan. Nah, bagaimana meminimalisir hal tersebut? Pertama, saya akan selalu sampaikan bahwa teman-teman harus mengetahui produk dari saham tersebut seperti apa. Ini minimal banget. Karena apa? Karena ketika kita mengetahui produk dari saham ini, maka kita bisa melihat, oh, seperti ini disclaimer teman-teman, bukan menunjukkan bahwa sahamnya bagus atau jelek gitu. Seperti contohnya roti gitu, sari roti, kode sahamnya roti. Teman-teman tahu, oh semua orang banyak setiap pagi penjualan sari roti banyak muter kampung gitu. Nah berarti kan kita bisa melihat demand-nya nih bahwa oh ternyata peminatnya banyak sari roti ini. Cobalah saya mulai belajar fundamentalnya seperti apa. Nah ketika teman-teman bisa belajar fundamental melihat oh ternyata bagus ya dia berhasil menghasilkan laba terus setiap tahun, berhasil membagikan dividen kepada investornya, labanya naik terus, hutangnya kecil. Nah, di situ fundamentalnya teman-teman sudah bisa baca. Lalu terakhir adalah ke teknikalnya. Teknikal gunanya teman-teman sudah bisa menentukan kapan masuk dan kapan keluarnya. Belinya di mana, taking profitnya di mana, atau ketika tidak berlangsung seperti harapan kita, beli di mana, cut loss-nya di mana. Itu harus teman-teman siapkan. Jadi investasi itu konsepnya seperti kecap bangu teman-teman. Sebuah kedelai hitam yang kita tanam, kita rawat seperti anak sendiri. Jadi investasi seperti itu. Jadi ya kita punya bibit, kita tanam, kita siram, kita pupuk secara rutin, investasi seperti itu. Jadi ya harus direview, nggak ada tinggal tidur besok pagi udah jadi sebuah pohon yang menghasilkan mangga banyak. Nggak ada investasi seperti itu. Gitu Kak Nisa. Benar banget, Mas. Jadi sekarang itu yang saya lihat juga generasi-generasi sekarang atau mungkin orang yang baru terjun investasi itu mereka cenderung nyari itu cuma returnnya doang atau carinya itu maunya langsung naik, langsung arah. Terus mereka lupa bahwa return yang tinggi itu juga sebanding dengan resiko yang tinggi. Baik Mas Anggit, saya rasa mungkin cukup untuk pertanyaan saya hari ini. Sebelumnya kalau misalnya ada yang nonton video ini, Mas Anggit mungkin mau menyampaikan sesuatu, misalnya ada pertanyaan, mungkin ada medsos Mas Anggit yang bisa dihubungi, atau gimana Mas? Buat lebih tanya-tanya gitu, lebih tentang saham, investasi, teman-teman reach out aja, saya terbuka, nanti bisa kontak nomor HP 081 322 152 990 atau di Instagram, di Twitter Manggit Garis, nanti akan ketemu langsung. MANGGIT garis gitu. Sesuai dari ini ya, nama di Zoom hari ini ya, Mas? Iya, betul sekali. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Mas Anggit atas waktunya. Mohon maaf jika misalnya ada salah kata atau misalnya ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih sekali lagi sudah mau menjadi tamu dari kuliah hari ini. Baik, sukses. Ya, sukses terus Mas. Dan semoga selalu sehat. Oke, terima kasih Mas. Terima kasih. Oke, sekian pertemuan kita hari ini pada pertemuan ke-13. Selanjutnya mungkin kita minggu depan akan bertemu di kelas kuliah atau misalnya via Zoom. Nanti akan ada small project untuk pertemuan kali ini. Nanti akan saya jelaskan via modul atau via WhatsApp group. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak telah menonton video ini. Semoga kalian bisa belajar dimanapun dan kapanpun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day.